Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Pulau Borneo ini, khususnya dari Nusantara, tidak boleh menutup mata, tidak boleh membiarkan, karena ini sangatlah urgent. Tapi meski demikian, saya ingin menyampaikan bahwa buat saya minta maaf itu benar-benar bukan masalah. Saya akan minta maaf. Itu mau dianggap salah, dia salah, saya tetap minta maaf. Kalau kalian masih terpaksa berhadapan dengan saya, ini pesan saya, ingat itu, dengan sari ganteng. Meremehkan kita, meremehkan Dayak. Kami tunggu saudara hadir. Apabila saudara tidak hadir dalam beberapa saat, kami akan pawai. Ingat, jangan sampai kami marah. Demi harkat dan martabat Dayak. Salam satu darah. Salam satu darah. Salam satu darah. Untuk menyampaikan permohonan maafnya kepada peradilan adat Dayak yang kita laksanakan hari ini, supaya disaksikan oleh seluruh masyarakat Dayak yang ada di Borneo ini. Setelah kami datang hari ini, Dayak tidak salah lagi. Itu yang harus kita camkan bersama. Dayak tidak biasa ngancam, tapi bapadah namanya Dayak. Jadi kalau kita mau baik, mari kita baik sama-sama. Mau perang, mari kita perang. Ini bukan ancaman, tapi ini pemberitahuan. Ormas di Kaltim ancam jemput paksa Edi Mulyadi jika tak minta maaf. Sebanyak 69 ormas dan lembaga adat di Kalimantan Timur meminta Edi Mulyadi menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada masyarakat dan Kesultanan Adat di Kaltim. Jika tidak, mereka mengancam akan menjemput paksa Edi Mulyadi di Jakarta. Meski sudah meminta maaf lewat channel YouTube-nya, di sini saya sampaikan bahwa Edi dan rekan-rekannya harus datang sendiri ke Kalimantan dan menjalani hukuman atau denda adat. Kata Ketua Umum Remaung Kutai Berjaya Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Habib Nurlan Arafat, dalam pertemuan yang digelar di Samarinda pada Selasa, 25 Januari 2022. Apabila itu tidak dilakukan, maka Jakarta akan penuh dan akan dilakukan penjemputan paksa oleh kami. Sambungnya, sejumlah ormas dan lembaga adat sepakat agar Edi Mulyadi, CS, harus menjalani hukuman dan denda adat yang ada di Kaltim sebelum menjalani proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebelum diproses hukum negara, Edi Mulyadi dan rekannya harus datang ke sini, ujarnya. Dalam hukum adat atau denda adat sendiri, Habib menyatakan pihaknya belum dapat menjelaskan hukuman seperti apa yang akan diberikan kepada Edi CS karena di Kaltim memiliki banyak adat. Terkait hukum adat atau denda adat yang akan diberikan, akan kami bahas di pertemuan selanjutnya di Lumbung Adat Kesultanan Ing Martadipura. Karena di Kaltim ini terdiri dari banyak suku, ada Dayak, Kutai, Banjar, Pasir, Tidung, dan yang lainnya, sebut Habib. Rencananya pada Rabu 26 Januari puluhan ormas dan lembaga adat tersebut akan mendatangi Polda Kaltim untuk melaporkan Edi Mulyadi CS atas ucapannya terkait Kalimantan tempat jin buang anak. Pihaknya pun meminta pihak kepolisian segera memproses Edi Mulyadi beserta rekannya dalam waktu 2x24 jam lantaran telah menyakiti hati masyarakat Kalimantan. Besok kita akan ke Polda melaporkan secara resmi. Kami beri waktu 2x24 jam untuk kepolisian menangkap Edi Mulyadi dan rekannya. Kalau tidak, kami akan berangkat ke Jakarta untuk menjemput paksa, tutupnya. Edi Mulyadi meminta maaf atas ucapannya berkaitan dengan pernyataan Kalimantan sebagai tempat jin membuang anak. Dia mengaku pernyataan itu sebetulnya untuk menggambarkan lokasi yang jauh. Kalimatnya gini lengkapnya, kita ini punya tempat bagus, mahal di Jakarta. Tiba-tiba kita jual, kita pindah tempat ke tempat jin buang anak. Kalimatnya kurang lebih gitu, kalau kita pindah ke tempat jin buang anak, kata Edi seperti dilihat Detik.com melalui channel YouTube-nya pada Senin 24 Januari. Edi lantas menjelaskan maksud pernyataan tempat jin buang anak, yakni untuk menggambarkan istilah lokasi yang jauh. Dia lantas menyebut Monas hingga BSD juga dulu disebut sebagai tempat jin buang anak. Di Jakarta, tempat jin buang anak itu untuk menggambarkan tempat yang jauh. Jangankan Kalimantan, istilah kita, mohon maaf ya, Monas itu dulu tempat jin buang anak, BSD, Balai Serpong Damai, itu tahun 80-90-an, itu tempat jin buang anak, jadi istilah biasa, ucapnya. Lebih lanjut, Edi Mulyadi menduga memang ada pihak yang sengaja memainkan isu yang diucapkannya itu, bagaimanapun, dia mengakui tetap meminta maaf terkait pernyataannya. Tapi teman-teman, saya nggak tahu dengan motif apa, segala macam. Ada yang berusaha memainkan isu ini.
Tetapi meski demikian, saya ingin sampaikan bahwa saya minta maaf. Ini benar-benar bukan masalah. Saya akan minta maaf. Ini mau dianggap salah atau tidak salah, saya minta maaf, ujarnya. Amarah pasukan Merah Dayak meledak minta Edi Mulyadi ke Kalimantan untuk dihukum adat. Edi Mulyadi akhirnya meminta maaf kepada seluruh pihak yang kecewa dan marah atas pernyataannya yang menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak. Namun warga Kalimantan merasa tempat mereka tinggal dihina oleh Edi Mulyadi. Salah satu yang sudah bersuara adalah pasukan Merah Dayak. Video pasukan Merah Dayak viral di media sosial. Mereka menyatakan sikap terhadap Edi Mulyadi dan meminta pihak kepolisian menangani kasus ini lebih lanjut. Kami meminta pihak Kapolda Kalimantan Timur dan Kapolri menindak tegas tindakan tersebut karena hal itu bersifat rasis dan menyinggung hati kami, ujar salah satu pasukan Dayak Merah dikutip pada Senin 24 Januari 2022. Selain itu, pasukan Merah Dayak juga meminta mantan caleg PKS itu untuk datang ke Kalimantan dan meminta maaf langsung kepada rakyat Kalimantan. Mereka juga akan memberikan Edi hukuman adat. Kami harap Edi Mulyadi hadir di tanah Borneo meminta maaf dan untuk dijatuhi hukuman adat, tegasnya. Sebelumnya, Edi Mulyadi menyebutkan Kalimantan sebagai tempat jin membuang anak. Videonya pun viral di media sosial. Video itu lantas menyulut reaksi dari masyarakat adat Dayak. Tokoh adat Dayak Balikpapan, Mai Kristi, mengatakan, ucapan yang dilontarkan Edi tidak hanya menyakiti perasaan suku Dayak namun seluruh warga Kalimantan. Menurutnya, para tokoh politik yang tidak sepakat Kaltim menjadi ibu kota negara baru bisa menyampaikan penjelasan lebih relevan. Namun video viral yang diduga Edi Mulyadi itu justru menyebutkan kata-kata yang menyakitkan. Tak cukup hanya minta maaf, Edi Mulyadi CS harus dihukum. Pernyataan Edi Mulyadi CS terhadap Kalimantan menuai reaksi dari berbagai elemen masyarakat dan organisasi Dayak. Banyak pihak yang mengecam dan mengutuk pernyataan caleg PKS pada 2019 lalu tersebut. Pasalnya, pernyataan Edi Mulyadi CS dianggap telah menghina dan melukai masyarakat Kalimantan. Salah satu ormas Dayak yang mengecam dan meminta Edi Mulyadi dihukum datang dari pasukan Borneo Bersatu PBB Banama. Sekjen DPP PBB Banama di Prit L. Tigarang menegaskan penghinaan yang dilakukan Edi Mulyadi CS tidak cukup hanya dengan permintaan maaf saja. Pasalnya, hal tersebut dilakukan dengan sadar dan sengaja oleh kelompok tersebut. Kami sangat tidak terima atas pernyataan Edi Mulyadi CS yang menghina Kalimantan dan juga menhan Prabowo Subianto. Edi harus mempertanggungjawabkan pernyataannya yang telah menyakiti masyarakat Kalimantan, khususnya Dayak. Tegas Diprit didamping Wasekjen Yonatan Rin dan Wasekjen Zainuddin Tahman pada Selasa, 25 Januari. Dia meminta agar Edi Mulyadi diberikan sanksi hukum positif dan juga hukum adat. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi Edi Mulyadi yang lain yang dengan seenaknya menghina dan selesai dengan minta maaf saja. Kami percaya aparat dapat segera menangkap Edi Mulyadi CS. Kami mendesak agar Edi Mulyadi CS dapat sanksi pidana dan juga disanksi hukum adat. Kami akan kawal kasus ini sampai sanksi diberikan kepada Edi Mulyadi CS, pungkasnya.